Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam teman-teman. Ini habis pada maghrib ya. Ini saya baru memberikan pakan. Seperti biasa kalau untuk menu malam itu pakannya ampas tahu ya. Dan oke teman-teman, untuk pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang molase ataupun tetes tebu ya. Karena masih banyak teman-teman yang bertanya tentang molase ataupun tetes tebu itu seperti apa. Terus molase ataupun tetes tebu itu bisa diganti dengan apa saja. Nah, ini akan saya bahas ya, supaya nanti teman-teman itu yang masih bingung khususnya itu bisa mengerti dan mengetahui fungsi dan kegunaan tetes tebu ya, dan juga pengganti dari tetes tebu itu seperti apa. Dan oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, ini jadi akan saya perlihatkan ya tetes tebu yang saya punya ataupun molase. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang saya punya ataupun yang saya beli biasanya untuk ternak saya. Nah, ini ya ada keterangannya. Tetes tebu bahan serbaguna ya, buat campuran pakan ataupun minuman semua ternak ya. Jadi untuk semua ternak itu bisa ya. Mulai dari unggas ya, mulai dari hewan-hewan kecil ya yang menyusui seperti kelinci ya. Terus hewan-hewan yang medium, besar ya seperti kambing, domba, bahkan sapi, kerbau ini bisa teman-teman ya. Ayam, nah ini mentok ya, bebek bisa diberikan untuk tetes tebu ini ataupun molasenya. Nah, ini jadi serbaguna ya untuk segala jenis ternak teman-teman. Nah, jadi bisa digunakan untuk campuran pakan ataupun campuran minuman. Nah, jadi teman-teman ketika ingin mengaplikasikan tetes tebu, tinggal teman-teman pilih ya, entah itu diberikan ke pakan ataupun diberikan ke minuman. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman ya. Ini minuman yang ada di depan teman-teman semua ini adalah salah satu contohnya ya. Ini saya campur dengan tetes tebu ini, jadi warnanya itu kecoklatan ya. Nah, terus bisa teman-teman gunakan dengan aplikasikan dengan pakan seperti ini ya. Jadi ada ampas tahu ya dicampur dengan molase, ataupun kita bisa memfermentasinya ya, karena biasanya fermentasi itu ada campuran molase ataupun tetes tebunya. Nah, itu terus tekstur dari molase ataupun tetes tebu itu seperti apa sih, ataupun bentuknya seperti apa ya. Jadi ini akan saya perlihatkan juga teman-teman supaya teman-teman itu tidak bingung ya. Nah, ini ya, warnanya itu hitam seperti warna kecap ya. Jadi jangan salah teman-teman ya. Nah, ini warnanya hitam seperti warna kecap. Nah, ini hitam pekat ya. Nah, kental. Nah, tetesnya ini kental ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin membeli tetes tebu, jangan sampai salah teman-teman dalam membelinya ya. Ciri-cirinya itu adalah pertama itu warnanya hitam pekat, terus tetes tebunya kental, dan aromanya itu sangat harum sekali teman-teman. Aromanya itu aroma harum sekali. Jadi ketika kita ingin membeli ya, kalau warnanya sudah hitam tapi aromanya tidak harum, nah kemungkinan tetes tebunya itu tetes tebu yang sudah ada campuran ataupun tetes tebu palsu ya. Dan sebisa mungkin ketika teman-teman ingin membeli tetes tebu ataupun molase, teman-teman harus jeli dalam memilihnya ya. Cium baunya ya, perhatikan teksturnya dan warnanya, jadi teman-teman tidak salah. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, jadi teman-teman yang masih bingung tetes tebu itu seperti apa, nah ini bentuknya, warnanya seperti warna kecap ya, kental, dan aromanya harum sekali, harum dan manis teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah teman-teman. Terus kegunaan tetes tebu itu untuk apa saja sih ya kan. Jadi pasti orang pada bingung ya, kenapa kok ketika saya membahas tentang pakan ternak pasti ada tetes tebunya, nah ataupun molase. Jadi banyak sekali kegunaan dalam tetes tebu ataupun molase itu teman-teman ya. Jadi di kemasan ini juga ada kegunaannya teman-teman ya. Nah, ini vitamin ternak ya, ini ada kegunaannya. Nah, ini teman-teman akan saya perlihatkan ya. Jadi maaf sekali teman-teman, ini saya buatkan video di malam hari karena di pagi ataupun siang hari saya tidak sempat ya. Saya sempatnya di malam hari untuk sekarang ini. Nah, lihat ya, yang pertama itu adalah menggemukkan ternak ya. Nah, ini menggemukkan ternak teman-teman yang pertama, ini kegunaannya. Terus yang kedua adalah meningkatkan stamina segala jenis ternak. Nah, ini sudah sangat jelas sekali teman-teman, karena dalam kandungan tetes tebu ataupun molase itu adalah kandungan yang berenergi ya. Jadi ketika kita memberikan tetes tebu ataupun molase ke ternak kita itu akan mendapatkan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan geraknya.
Terus yang ketiga adalah meningkatkan reproduksi ternak. Jadi tetes tebu itu tidak membuat ternak kita itu majir ataupun mandul teman-teman ya, kecuali ini teman-teman, pertama ya, kecuali ketika kita memberikan tetes tebu itu berlebihan dan sehingga ternak kita itu mengalami kegemukan yang sangat gemuk ya, seperti yang pertama itu menggemukkan ternak, karena tetes tebu itu bisa menggemukkan ternak. Nah otomatis ternak itu akan sangat susah sekali untuk hamil. Nah jadi sebisa mungkin ketika kita memberikan tetes tebu untuk ternak itu harus ada takarannya, jangan sampai berlebihan. Nah itu tidak baik ya, karena biasanya yang berlebihan itu tidak baik teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah yang keempat ya, mengurangi penyakit cacingan pada ternak. Nah ini juga bisa menjadi salah satu obat untuk cacingan pada ternak, tapi termasuknya kurang efektif karena ini terbilangnya itu bukan menangani secara langsung teman-teman ya, ini untuk cacingan. Terus yang kelima, mencegah penyakit kontraks pada ternak. Nah ini juga bisa mencegah salah satu jenis penyakit untuk ternak. Dan yang keenam itu adalah menghangatkan suhu cuaca dingin. Nah contohnya apa? Contohnya ketika di musim penghujan seperti sekarang ini ya, karena musim hujannya itu terus-terusan ya setiap hari. Jadi saya sudah pernah bilang, anjuran saya ya, berikan molase ataupun tetes tebu ya pada minuman ataupun makanan kelinci supaya kelincinya itu tetap hangat. Karena ya di samping kelinci tetap hangat tapi juga kelinci tetap sehat. Makanya saya sering menganjurkan pada teman-teman semua, berikan tetes tebu ataupun molase ya sekurang-kurangnya minimal 1 minggu sekali lah. Bisa lebih baik, lebih bagus lagi ketika 1 minggu 2 kali. Jadi 3 hari sekali kita berikan air molase. Nah ini teman-teman, jadi sangat penting sekali ketika kita mempunyai ternak banyak ya, ketika ternak kita sudah mulai berkembang biak dengan banyak dan kita ingin menjaga kesehatan ternak kita, salah satunya dengan menggunakan molase ataupun tetes tebu ini teman-teman. Nah terus teman-teman ada yang bertanya bahwa seperti ini, di tempat saya itu susah sekali mendapatkan molase ataupun susah sekali mencari molase ya, apa sih yang bisa kita lakukan, dan molase itu bisa diganti dengan apa sih? Nah ini ada ya, bukan ada lagi teman-teman, banyak sekali orang yang menanyakan hal seperti ini. Jadi molase itu bisa kita gunakan ataupun bisa kita ganti dengan 3 bahan teman-teman ya, 3 jenis bahan. Yang pertama itu madu, yang kedua itu gula merah, dan yang ketiga adalah gula putih. Dan itu sama-sama bisa kita gunakan untuk menjaga daya tahan tubuh kelinci ataupun ternak kita. Nah dan malah lebih bagus dari tetes tebu ataupun molase teman-teman, karena kandungannya lebih banyak ya, lebih tinggi ketimbang tetes tebu ataupun molase. Nah itu teman-teman, tapi ya kelemahannya adalah ketika kita menggunakan 3 jenis bahan yang saya sebutkan tadi, antara madu, gula merah ataupun gula putih, itu harganya yang relatif mahal ketimbang tetes tebu. Nah itu kelemahannya teman-teman, tapi kualitasnya lebih bagus. Nah itu ya, jadi teman-teman bisa ya, ketika di daerah teman-teman itu masih susah mendapatkan tetes tebu ataupun molase, bisa teman-teman ganti dengan gula merah ataupun gula putih dan bahkan madu. Nah tinggal teman-teman aplikasikan aja ya, itu bisa kita campurkan di minuman ataupun kita campurkan di pakan, itu sama saja ya, sama saja fungsinya. Nah terus ada yang tanya lagi, molase itu terbuat dari apa sih mas? Nah setahu saya molase itu terbuat dari tebu teman-teman ya, namanya aja tetes tebu ya, pasti kan terbuat dari tebu. Nah kok tebu sih? Nah jadi seperti ini ya, biasanya di pabrik-pabrik tebu ya ataupun pengolahan gula, biasanya gula putih ya, karena rata-rata yang pabrik yang pengolahan gula itu pasti memproduksi gula putih ya dengan menggunakan tebu. Nah limbahnya kan pasti tersisa limbahnya ya, limbah dari gula putih itu diolah lagi teman-teman, diolah lagi ya, kandungan-kandungan yang tersisa dalam tebu itu diolah lagi sehingga terjadilah proses ya yang dinamakan tetes tebu ini teman-teman. Ini setahu saya ya, setahu saya selama saya mempelajari di salah satu jurnal ilmiah yang ada di internet. Nah itu teman-teman, jadi ketika teman-teman bingung tetes tebu itu terbuat dari apa, nah kalau belum mantap dengan jawaban saya, tinggal teman-teman cari aja di Google. Nah itu banyak sekali jawaban yang akan teman-teman temui ya. Jadi setahu saya itu tetes tebu itu terbuat dari limbah pembuatan gula yang diolah lagi menjadi tetes tebu yang bisa bermanfaat untuk
salah satu bahan pembuatan pakan dari ternak. Nah itu teman-teman. Jadi kalau untuk tetes tebu ini sendiri banyak sekali kegunaannya ya untuk campuran pakan. Contoh seperti salah satunya ya konsentrat. Nah konsentrat ada campuran tetes tebunya teman-teman. Terus pakan fermentasi ada campuran tetes tebunya. Terus pelet pasti ada campuran tetes tebunya. Nah itu banyak sekali kegunaan dari tetes tebu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung apa sih tetes tebu, nah ini mungkin bisa menjadi salah satu jawaban untuk teman-teman semua. Nah mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Itu pembahasan singkat tentang tetes tebu ya, entah itu dari teksturnya, dari bentuknya ya, dari warnanya, terus dari kegunaannya, terus dari cara membuatnya. Nah itu semoga bisa menjadi jawaban untuk teman-teman semua yang masih bingung, dan kalau masih bingung lagi tinggal tanyakan di kolom komentar aja teman-teman ya. Insya Allah akan saya jawab sebisa saya ya, dengan kemampuan saya ya, sepengetahuan yang sudah saya pelajari. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.